Ada varian bodi baru lagi dari karoseri New Armada Magelang yang masuk ke keluarga Skylander R22 series. Dan bodi ini hadir khusus untuk segmen sasis mesin depan namun memiliki desain yang mewah dan sangat cocok untuk kebutuhan pariwisata. Dan inilah dia unitnya. Skylander Front Engine yang unit pertamanya dimiliki oleh PO U-Trans yang langsung menghadirkan 2 unit. Semuanya menggunakan sasis Mercedes-Benz OF1623L yang sudah Euro 4 dan dengan kaki-kaki yang sudah bersuspensi udara. Jadi sekarang mari kita langsung bahas saja seperti apa detail tampilan Skylander terbaru namun versi mesin depan ini ya. Dan untuk informasi lengkapnya simak video ini sampai akhir. Skylander R22 versi front engine ini sendiri hadir untuk memenuhi kebutuhan operator bis yang menginginkan unit mewah dan prestis namun bisa dipasangkan pada sasis bermesin depan. Apalagi sekarang sasis bis besar mesin depan mulai naik daun dan mulai dilirik oleh banyak operator bis. Tidak hanya untuk keperluan bis reguler kelas ekonomi saja namun mulai dilirik juga oleh operator bis akap maupun pariwisata. Jadi melihat pasar yang mulai lebih tertarik dengan sasis mesin depan membuat karoseri New Armada menghadirkan bodi khusus segmen sasis ini namun dengan fasilitas yang tetap mewah sama seperti Skylander selama ini. Karoseri New Armada sebenarnya belum memperkenalkan secara resmi produk bodi satu ini dan belum dirilis juga nama resmi untuk varian bodi mesin depannya ini. Dan rencananya baru akan diperkenalkan pada bulan November 2024 besok. Info dari karoseri New Armada juga unit milik PO U-Trans ini masih prototipe dan yang akan diperkenalkan bulan depan akan memiliki desain grill yang berbeda dari unit ini. Jadi sembari menunggu unit final dan perkenalan nama resminya, sekarang kita bahas tampilan dan spesifikasi unit prototipenya ini dulu ya. Basic bodinya sendiri masih menggunakan produk Skylander R22 yang sudah facelift seperti yang diperkenalkan di ajang Bis World Jakarta bulan Mei 2024 lalu. Dan yang dipilih oleh PO U-Trans merupakan bodi model single glass-nya yang pastinya agar bisa memanjakan para tamu ketika berwisata dengan visibilitas yang luas. Sementara untuk dimensinya sendiri unit ini masuk ke kelas MHD dengan tinggi 3,8 meter. Mengingat kaki-kaki bis ini yang sudah bersuspensi udara dengan GVW yang sama seperti sasis OH1626 yakni di angka 16 ton. Dan seperti inilah tampilannya ketika Skylander R22 facelift single glass disandingkan dengan sasis mesin depan. Bagian kol depannya sendiri masih menggunakan model Skylander facelift yang sama namun diberikan grill yang besar di bagian tengahnya. Grillnya lumayan banyak untuk memenuhi kebutuhan aliran angin ke radiator Mercedes-Benz yang cukup besar juga. Namun oleh karoseri New Armada, kisi-kisinya dibagi menjadi beberapa bagian mulai dari yang paling besar di bawah kaca depannya ini. Lalu di antara lampu utamanya ada lagi dan sekaligus digunakan sebagai tempat meletakkan emblem dari Mercedes-Benz. Lalu di bawah garnish chrome ada satu kisi-kisi berbentuk tipis dan terakhir terpasang di samping tempat plat nomornya. Lubang kisi-kisinya juga tidak asal menggunakan jaring kawat biasa, melainkan sudah menggunakan plat cutting CNC dengan motif yang menarik. Tapi karena ada grill yang besar, alhasil ukuran kaca depannya jadi sedikit lebih kecil dibanding Skylander single glass standarnya. Sementara untuk detail lain terlihat masih sama seperti Skylander R22 facelift versi mesin belakang. Seperti spion tanduk yang bentuknya kekar ini lengkap dengan garnish seperti sayap yang terpasang di atas pintu depannya ini.
Tampilan bodi sampingnya juga terlihat masih sama dengan garnish selendang baru berwarna silver ini. Selendangnya berbeda dengan Skylander versi double glass dengan bentuk yang hanya terpasang di bawah kaca sampingnya saja. Jadi tidak akan mengganggu pandangan penumpang ke arah luar. Desain selendang baru ini juga sangat keren dengan garis-garis yang tegas serta dikombinasikan dengan panel chrome yang dibentuk sedemikian rupa. Kesannya jadi terasa lebih modern sekaligus futuristik seperti identitas bodi Skylander selama ini. Kaca kecil di tengah selendangnya ini juga tetap dibuat tembus ke dalam kabin, alhasil interiornya pasti terasa lebih luas lagi. Dan di bawah selendang sampingnya, khususnya yang sebelah kanan, ada kisi-kisi intake udara yang desainnya cukup premium dengan ukuran logo Skylander pula. Karena dimensinya yang sekelas bis MHD setinggi 3,8 meter, alhasil ukuran bagasi bis ini juga terbilang tinggi-tinggi dan bisa terlihat di kotakan yang ada di atas roda depannya ini. Tapi karena menggunakan sasis mesin depan, tentunya bagasi samping tidak bisa dibuat lapang karena terhalang dengan sasis leather frame-nya. Tapi sudah jauh lebih lega dibanding bis mesin depan lain, belum lagi bagasi belakangnya juga dibuat tembus seperti ini. Ukuran bagasi belakangnya juga dibuat lebih tinggi dibanding bagasi sampingnya tadi. Perbedaannya ada di samping pintu daruratnya ini dan pastinya berpengaruh ke lantai kabin penumpang yang memiliki perbedaan level ketinggian pula. Tapi efek bagusnya, bagasi belakang memiliki kapasitas yang sangat besar, bahkan bisa memuat sepeda motor dengan berdiri dan aman. Wah, bisa dibilang bis pariwisata dengan bagasi spek bis akap ya. Cocok buat membawa berbagai paket maupun barang bawaan penumpangnya. Akses bagasinya bisa melalui pintu samping kiri maupun kanan, serta bisa juga diakses melalui kap belakang. Sementara untuk tampilan bodi belakangnya sendiri seperti ini. Masih sama persis seperti Skylander R22 versi mesin belakang lengkap dengan kisi-kisi yang bentuknya keren ini. Namun bedanya lubang kisi-kisinya sudah ditutup agar tidak ada air yang masuk ke bagian bagasinya. Bentuk kisi-kisi di belakang tetap ada dan untuk membedakan apakah bis ini bermesin depan atau belakang bisa dilihat dari kisi-kisi radiator yang jadi menghilang ini saja. Meski bis ini menggunakan sasis mesin depan, tapi untuk kabinnya tetap didesain untuk standar bis pariwisata. Contohnya seperti di depan sini yang diberikan kursi bagi TL alias tour leader yang cukup nyaman dengan ruang yang lega juga. Di lantai kabin bis Skylander front engine ini juga ada undakannya sehingga kabin penumpang posisinya lebih tinggi dibanding ruang pengemudi di bagian depan. Dan berkat undakan ini, alhasil kursi TL jadi tidak lesehan di atas ruang mesin bis ini. Jadi masih cukup nyaman digunakan untuk duduk sama seperti di bis mesin belakang pada umumnya. Selain itu, tangga pintu depan bis ini dibuat tetap lurus oleh karoseri New Armada. Tidak seperti bis mesin depan kebanyakan yang rata-rata dibuat belok ke kanan. Alhasil aksesnya jadi lebih mudah meskipun tangganya tetap tidak selega bis mesin belakang. Selain itu, di samping pintu depan juga tetap diberikan kursi lipat bagi kernet yang cukup nyaman dan space-nya masih terbilang lega. Keren ya layout lantai kabinnya. Sementara untuk desain keseluruhan interior kabinnya masih tetap sama seperti Skylander R22 facelift lainnya. Mulai dari dashboard pengemudinya yang desainnya sangat modern dan elegan ini. Detail baru di model facelift ada di bagian cover pilar di atas pintu depannya ini. Yang desainnya menurut kami sangat bagus, apalagi terpasang pullover AC dan juga speaker yang ditata cukup rapi. Di bagian sini kalian juga akan menemukan detail motif berlian seperti yang ada di bumper depannya tadi. Memang di model facelift ini karoseri New Armada ingin menampilkan diamond array sebagai elemen hiasannya. Dan tidak hanya di bagian atas pintunya saja, motif berlian ini juga mulai menghiasi bagian plafon tengahnya mulai dari depan hingga ke bagian belakang.
Sementara untuk fasilitas bagi penumpangnya diberikan kursi yang tebal dan nyaman dengan konfigurasi kiri 2 dan kanan 3. Yang totalnya ada 59 seat pada kabin bis pariwisata ini. Lalu di bagian depannya juga ada fasilitas dispenser air minum yang dapat dinikmati ketika di perjalanan. Jadi seperti itulah tampilan dari bis Skylander R22 single glass namun versi front engine. Bagaimana menurut kalian mengenai tampilannya? Ini baru model prototipenya saja ya. Dan untuk model final serta nama resmi untuk seri bodi ini akan diperkenalkan oleh Karoseri New Armada di bulan November 2024 besok. Kira-kira kalian bisa nebak tidak bodi ini akan menggunakan nama apa? Kalau ada ide nama bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.